Sobat semuanya, pemerintah akan kembali menggelar seleksi CASN 2024. Dari sini nanti untuk pengadaan ASN 2024 terdiri dari P3K yang khusus bagi non-ASN dan juga untuk CPNS ya bagi teman-teman pelamar umum. Nah, di sini nanti akan diutamakan untuk pengangkatan dari P3K ya. Ini nanti berfokus pada teman-teman yang sudah lolos pendataan non-ASN, yang mana di sini terdapat sekitar 2,3 juta yaitu tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Kira-kira bagaimana posisi honorer yang tidak lolos pendataan non-ASN? Apakah masih ada celah honorer yang tidak masuk database BKN? Ini bisa ikut seleksi P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB ya, disampaikan bahwa untuk seluruh honorer ini nanti akan diupayakan untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024, dan yang berpotensi untuk bisa mendaftar CPNS ini nanti akan mendaftar CPNS. Dan selanjutnya di sini seperti yang dikatakan bahwa untuk yang dimaksud dalam masuk pendataan ya, ini nanti yang akan diutamakan untuk pengangkatan menjadi P3K inilah yang sudah terdaftar dalam database BKN. Artinya yang sudah lolos pendataan non-ASN yang jumlahnya ini sekitar 2,3 juta teman-teman. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa untuk jumlah tenaga non-ASN ini terdiri dari sekitar 325 ribuan untuk instansi pusat. Kemudian juga ada 2,09 juta ya yang ada di instansi daerah. Inilah untuk yang sudah masuk dalam database BKN. Dan nanti ada skema yaitu P3K penuh waktu dan juga ada skema P3K yang paruh waktu ya. Terkait tentang pembahasan tersebut, ini silahkan simak video sebelumnya. Lantas bagaimanakah nasib tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN atau tidak masuk dalam database BKN? Dikarenakan di tahun 2022 dulu itu ketika dilakukan pendataan non-ASN itu syarat utamanya itu adalah mereka bisa dari K2 atau non K2 yang mendapatkan penggajian ini tidak bersumber dari bos ya teman-teman, di melalui mekanisme pembayaran langsung. Itu yang membuat banyak sekali teman-teman honorer ini tidak lolos pendataan non-ASN ketika itu. Dan sampai sekarang ini banyak sekali teman-teman yang tidak masuk dalam database BKN, yang termasuk dalam 2,3 jutaan ini teman-teman. Terkait tentang nasib dari teman-teman honorer yang tidak masuk dalam database BKN di tahun 2024, di sini marilah kita berkaca sejenak, yaitu ingat kembali terkait tentang kebijakan seleksi P3K 2023. Nah, pada saat seleksi P3K 2023 di sana itu juga diutamakan yaitu untuk teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN ini untuk bisa ya diangkat menjadi ASN P3K. Nah, yang mana pada saat itu ini adalah bagi teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN itu terdapat 3 solusi dari Kemenpan-RB dari hasil pendataan non-ASN. Nah, ketika itu 3 solusinya itu diantaranya diangkat semua jadi ASN, atau diberhentikan semuanya, apakah diprioritaskan diangkat menjadi ASN. Yang mana di sini ini adalah diambil yang ketiga, yaitu diprioritaskan diangkat menjadi ASN. Nah, berikutnya ketika pendaftaran P3K 2023 ini dibuka, yang mana di sini kita cuplik dari salah satu contoh yaitu pengumuman pendaftaran P3K teknis ya dari Kemenak, dan saya rasa ini sama untuk P3K dikarenakan berpayung hukum pada Kemenpan-RB yang sama. Yang mana untuk pendaftaran P3K 2023 itu di sini memang diutamakan untuk teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN. Namun untuk pengkategoriannya di sini ada yaitu kriteria pelamar ya. Jadi kriteria pelamar untuk P3K itu sama, P3K guru, nakes maupun juga teknis, yaitu terdiri dari pelamar umum dan juga terdiri dari teman-teman pelamar kebutuhan khusus. Nah, pelamar khusus itulah dari XTHK 2 dan juga tenaga non-ASN. Kemudian pelamar umum itu yang tidak termasuk dalam dari pelamar kebutuhan khusus ini. Begitu juga untuk yang seleksi P3K guru itu juga mengacu pada hal tersebut, yang pada seperti yang kita ketahui yaitu terkait tentang mulai dari pendaftaran. Pendaftaran itu dibedakan antara teman-teman yang masa kerja lama ya. Di sana itu masa kerja lama didahulukan dan tidak melihat pada siapa saja daftar guru yang sudah masuk dalam database BKN
ataukah yang belum masuk dalam database PKN. Untuk pengkategoriannya ini memang diupayakan untuk yang masa kerja lama, namun di sini untuk teman-teman yang nggak masuk dalam pendataan PKN pun atau nggak masuk dalam database PKN ini bisa mendaftar teman-teman. Lantas untuk yang di tahun 2024, kalau misalkan di sini kita perbesar ya, untuk pengadaan CASN 2024 itu terdiri dari dua, yaitu P3K itu khusus bagi pelamar non ASN. Kemudian CPNS bagi pelamar umum. Nah, di sini kita kerucutkan, yaitu P3K ini khusus bagi pelamar non ASN, dan pelamar non ASN di sini diutamakan teman-teman non ASN yang sudah masuk dalam database PKN, yaitu sekitar 2,3 jutaan teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang pembahasan siapa saja pelamar non ASN, kemudian guru swasta itu masuk pelamar non ASN atau enggak, kemudian lulusan PPG itu masuk dalam kategori apa, ini silahkan simak video sebelumnya ya, kita sudah membahas secara detail terkait tentang hal itu. Dan berfokusnya P3K untuk teman-teman tenaga non ASN ini nanti juga termasuk untuk teman-teman yang tenaga teknis ya, dikarenakan di sini untuk persyaratan jenjang pendidikan ini diperlunak, yaitu dari teman-teman yang memiliki ijazah paling rendah SD pun ini nanti bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman yang tidak masuk dalam database PKN ini kira-kira bagaimana? Tentunya di sini kita, kalau menurut saya ini adalah kita tidak perlu terlalu khawatir ya teman-teman, kalau misalkan kita ini nanti nggak bisa mendaftar P3K 2024 meskipun kita ini tidak masuk dalam database PKN. Dan untuk mekanisme dari P3K saya rasa nanti nggak akan jauh berbeda dengan di tahun sebelumnya. Nah, misalkan saja di sini untuk yang P3K guru ya, kita kerucutkan sebagai contoh yaitu P3K guru, bahwa untuk formasi P3K guru 2024 ini banyak sekali teman-teman, yaitu ada 400 ribuan. Seperti yang disampaikan oleh Prof Nunuk ya sebelumnya, bahwa yang kita dapatkan dari rangkuman ngopi bareng dengan tema seputar persiapan rekrutmen P3K 2024, yang mana untuk usulan di 2024 itu ada 400 ribuan formasi ya. Ini adalah untuk nasional semua tingkatan. Nah, dan di sini untuk sisa guru non ASN ini sekitar hanya 200 ribuan teman-teman. Jadi 200 ribuan ini adalah untuk sisa non ASN, artinya di sini nanti masih banyak sekali formasi yang masih tersisa ya. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita lihat, yaitu untuk sisa non ASN di guru ya, guru honorer ada 200 ribuan. Kemudian di sini formasi ada 419 ribuan, sehingga di sini masih berpotensi juga untuk teman-teman yang pelamar umum. Bahkan saya yakin dari teman-teman yang 200 ribu ini tidak kesemuanya ini masuk dalam pendataan tenaga non ASN, atau kita nggak masuk dalam database PKN. Dan di sini ditegaskan bahwa nanti itu bisa mendaftar teman-teman. Dan untuk komposisi dari seluruh honorer ini saya rasa pengklasifikasiannya ini tetap akan sama ya, yaitu dari teman-teman guru honorer masa kerja lama, entah itu dari P1 yang nanti akan dituntaskan masuk dalam kebutuhan khusus. Ini juga banyak sekali yang nggak masuk dalam database PKN. Kemudian XTHK 2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian juga apalagi lulusan PPG ini kan nggak masuk ya dalam database PKN. Namun dijanjikan bahwa untuk lulusan PPG ini nanti masuk dalam kategori pelamar kebutuhan umum, ini akan berpotensi untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Termasuk juga teman-teman guru sekolah swasta ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Mengapa untuk lulusan PPG dan juga guru swasta ini nanti bisa berpotensi diangkat di tahun ini? Dikarenakan sisa formasi untuk non ASN ini masih sisa banyak banget ya. Jadi 200 ribuan non ASN, sementara formasinya ini ada 419 ribuan teman-teman. Meskipun di sini nanti untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P3, artinya guru yang sudah lulus passing grade di sini nanti harus ikut seleksi kembali. Namun nggak masalah, yang penting kita ikut bisa mendaftar ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini hal lain yaitu yang menguatkan kita bahwa kita tuh nggak perlu khawatir. Itu adalah dikarenakan mungkin teman-teman ada yang merasa khawatir, yaitu untuk pengangkatan tendik ya. Pengangkatan tendik itu kan di sini masuk ke teknis ya. Bahkan SD pun nanti bisa mendaftar, ijazah SMP, SMA bisa mendaftar. Namun perlu kita ketahui bahwa untuk pengangkatan tendik ini adalah masuk ke dalam P3K teknis ya, dan formasinya ini disampaikan bahwa sekitar 80 ribuan teman-teman. Tentunya di sini nanti tidak akan mengurangi yaitu kuota untuk guru ya. Nah, jadi seperti itulah bagi teman-teman yang mungkin bertanya, kalau misalkan saya itu nggak masuk dalam database PKN, apakah di tahun 2024 ini bisa mendaftar P3K ataukah enggak gitu ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Saya doakan bagi teman-teman yang nggak lulus di tahun ini bisa lulus ya di tahun 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.